Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri mata kuliah struktur data. Oke, pada pertemuan yang kedua kita masuk ke operasi string. Oke, di pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu struktur data, tipe data. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data string. Jadi tipe data string itu adalah data yang berisi sederetan karakter, yang banyak karakternya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu dari 1 sampai 255 karakter. Di beberapa bahasa pemrograman, seperti di bahasa pemrograman Python, jadi untuk implementasi nanti kita menggunakan bahasa Python, untuk menandakan sebuah string, itu biasanya diapit oleh tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Jadi di bahasa pemrograman Python, untuk penggunaan string, contohnya adalah sebagai berikut, seperti perintah print hello world. Jadi hello world ini merupakan sebuah string karena dia diapit oleh tanda petik. Di sini tanda petik ganda. Kemudian ada sebuah variabel nama. Sebuah variabel nama ini ada isinya Dewi Kartika yang diapit oleh tanda petik tunggal. Jadi variabel nama ini merupakan variabel yang bertipe data string. Oke, kita masuk ke operasi string. Dalam hal ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi ada beberapa operasi string. Yang pertama itu adalah length. Di sini untuk menghitung panjang dari karakter sebuah string. Kemudian ada concatenation. Jadi concatenation ini digunakan untuk menggabungkan dua buah string atau lebih. Kemudian ada operasi slicing. Jadi slicing ini untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah string. Kemudian ada operasi strip. Jadi untuk menghapus white space atau karakter kosong di sebuah string. Kemudian ada lower. Lower ini digunakan untuk mengubah sebuah string menjadi huruf kecil. Kemudian ada upper. Upper ini digunakan untuk mengubah string menjadi huruf besar. Kemudian ada operasi replace. Jadi replace ini digunakan untuk mengganti sebuah string dengan string yang lain. Selanjutnya ada split. Jadi split ini untuk membagi string menjadi beberapa substring. Kemudian yang terakhir itu ada in or not in. Jadi untuk mengecek apakah karakter atau kata tertentu terdapat di dalam sebuah string. Oke, sebenarnya masih banyak lagi operasi-operasi string yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Kita lihat contoh penggunaan length. Jadi length di sini untuk menghitung panjang sebuah string. Sebagai contoh ada sebuah variabel A, isinya adalah hello world. Kemudian kita menggunakan perintah length A. Jadi length ini berguna untuk menghitung panjang dari string ini. Setelah kita menggunakan perintah print, output dari perintah ini adalah 13. Dari mana 13? Karena panjang dari string hello world itu jumlahnya ada 13, yaitu dari karakter H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter space-nya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi outputnya adalah 13. Kemudian operasi strip. Jadi strip ini digunakan untuk menghapus white space atau space kosong. Jadi kita menggunakan perintah strip. Jadi output print A strip itu adalah menghapus space kosong. Jadi outputnya adalah hello world. Jadi di sini karakter white space-nya sudah dihapus. Oke, selanjutnya itu operasi slicing. Jadi string itu dianggap sebagai sebuah array di pemrograman Python. Jadi untuk mengaksesnya berarti kita menggunakan nomor indeksnya. Jadi untuk misalkan ada variabel kata, itu sebuah string hello world. Misalkan kita ingin mengambil kata yang ada di dalam string hello world tersebut, dimulai dari indeks kedua sampai indeks ke-5. Jadi ini tujuannya adalah mengambil karakter yang ada di posisi indeks kedua. Jadi 0, 1, 2. Jadi posisi indeks kedua. Kalau digambarkan, indeks kedua itu posisinya di sini. Karena indeks di Python itu dimulai dari 0.
Kemudian sampai ke posisi 5. Nah, 5 ini tidak termasuk hitungan, jadi posisi terakhir adalah 5. Jadi output dari print kata 2.5 itu adalah LLO. Jadi dimulai dari 2, 3, dan 4, yaitu LLO. 5 tidak termasuk. Oke, kemudian kita masuk ke operasi concatenation. Jadi operasi penggabungan itu menggunakan operator plus. Misalkan ada dua buah variabel A dan B. A itu isinya hello dan B isinya word. Kemudian ada variabel C, itu isinya penggabungan atau concatenation antara A dan B. Jadi menggunakan operator plus. Jadi C sama dengan A plus B. Kita cetak variabel C, outputnya adalah gabungan antara A dan B, yaitu hello world. Oke, selanjutnya ke operasi lower. Jadi lower ini digunakan untuk mengubah sebuah string menjadi huruf kecil semua. Jadi ada sebuah variabel hello world, kita menggunakan fungsi lower, maka outputnya adalah huruf kecil semua. Kebalikan dari lower, kemudian ada upper. Upper ini untuk mengubah sebuah string menjadi huruf besar semua. Jadi operasi ini, jadi perintah ini itu menghasilkan sebuah string dengan huruf besar semua. Selanjutnya ada fungsi replace. Jadi replace ini untuk mengganti atau mengubah sebuah string dengan string yang lain. Jadi misalkan ada variabel A, hello world isinya, kemudian hello ini akan kita ganti dengan hi menggunakan perintah replace. Jadi outputnya adalah hi world. Jadi hello ini akan diganti dengan hi. Selanjutnya adalah split. Jadi split ini digunakan untuk membagi atau memotong sebuah string. Jadi membagi atau memotong sebuah string. Misalkan ada split, A split itu dibagi berdasarkan karakter koma. Jadi dia akan memotong jika ketemu koma. Jadi outputnya adalah hello, komanya akan hilang, kemudian word. Jadi hello word akan dibagi jadi dua stringnya. Jadi ada string hello dan string word. Seandainya kalau kita ingin membaginya berdasarkan spasi, berarti di sini kita buat spasi, nanti outputnya hello, koma, jadi koma ini ikut. Jadi stringnya akan terbagi hello, koma, dan word. Jadi stringnya terbagi. Jadi karakter koma itu akan masuk kalau seandainya splitnya kita berdasarkan spasi di sini. Oke, kita lanjut ke in atau not in. Jadi in atau not in ini untuk mengetahui apakah ada sebuah karakter tertentu atau kata tertentu dalam sebuah kalimat atau teks. Misalkan ada sebuah variabel txt, isinya adalah saat ini saya sedang belajar struktur data. Kemudian kita buat variabel x ata in txt. Dia akan mendeteksi apakah kata ata ini ada di dalam variabel txt. Nah, di dalam variabel txt itu ada ata, yaitu di kata data. Maka output dari x itu adalah sebuah nilai true. Jadi dia akan mengembalikan nilai true jika ada di dalam variabel txt. Tapi jika tidak ada kata yang dicari, maka dia akan menghasilkan nilai false. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi struktur data, yaitu materi yang kedua, membahas tentang operasi string. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.